Kalau memang Akang sekalian punya dana cuma 4-5 jutaan tapi pengen punya laptop yang lengkap, tampan dan relatif kencang, laptop ini bisa jadi pilihan. Bodinya berbalut logam, desainnya elegan, sudah mil STD 810H yang lolos 19 pengujian militer itu, jadi ini tidak hanya tampan tapi juga kuat ya Kang. Layarnya 14 inci IPS Full HD, matte dan touchscreen. Keyboardnya premium, bisa nyala, bahkan masih ada pentilnya ya Kang. Punya fingerprint dan IR kamera untuk akses masuknya sehingga lebih aman dari tangan-tangan jahil. Speakernya dari Bang & Olufsen yang bukan sekedar pelengkap tapi juga mantap keluaran suaranya. Porta koneksi yang melimpah, total ada 4 USB, 2 USB A dan 2 USB C. 1 HDMI, 1 audio combo 3,5, smart card reader opsional, juga WiFi 6 untuk koneksi wirelessnya ya Kang. Windowsnya original dan bukan versi home tapi versi pro. Driver juga sampai sekarang saya cek aman. CPU-nya dari AMD Ryzen 5 Pro 5650 yang intinya 6, arsitekturnya sudah Zen 3. Jadi sudah peningkatan lumayan dari seri sebelumnya ya Kang. L3 cache-nya saja 16 MB dengan GPU Radeon Vega yang masih oke sih sebenarnya kalau kita gunakan untuk gaming casual. RAM-nya 16 GB, 2 slot, masih kita bisa upgrade sampai 64 GB. SSD-nya 512 GB NVMe dan juga masih kita bisa tambah 1 SSD lagi. Baterainya walaupun bekas tapi masih bisa menemani saya seharian kerja kira-kira 6 jam. Buat Akang yang sehari-harinya pakai laptop untuk kerja kantoran akan merasakan surga ya, alias nyaman luar biasa menggunakan laptop ini. Mengolah data Excel, membuka tab banyak-banyak sambil multitasking, misalnya internetan, hingga mempresentasikan data itu pakai PowerPoint kah atau yang lain, semua mulus, semua lancar. Hasil benchmarking PC Mark 10 yang biasa untuk mengukur produktivitas juga begitu. Akang dapat lihat pada tabel perbandingan dengan laptop-laptop yang sebelumnya sudah saya coba. Angkanya memang menjanjikan. Untuk rendering, laptop ini juga sudah cukup untuk rendering video Full HD. Saya coba untuk rendering video Full HD 8 menit misalnya ya, selesai dalam 2 menitan saja. Dan rendering video 4K durasi 7 menit selesai dalam 3 menitan saja. Itu kan cepat ya Kang. Dan saat kita playback, editing itu juga lumayan mulus. Kecuali memang nanti sudah 60p ya. Nah, sedangkan untuk rendering 3D misalnya rendering BMW 27 via Blender selesai dalam 6 menitan. Ini lumayan, tapi ya memang laptop ini tidak, peruntukannya bukan untuk 3D-3D-an ya Kang. Ketika pengen main game misalnya, ya ada kan ya kita laptop kantoran tapi ingin main game, kita masih bisa mengharapkan game yang butuh kecepatan seperti Valorant dengan setting Full HD medium itu dapat di 90 sampai 144 frame per second ya, tergantung situasi. Pokoknya masih bisa dapat 90 plus dan itu bagus banget. Game bola eFootball 2024 juga bisa-bisa kita mainkan, bisa-bisa aja maksudnya. Asal settingannya Full HD low ya Kang. Jadi dia dapat di 30-an plus atau 25 plus itu masih bisa kita mainkan. Kalau akan mau medium ya dia turun jadi 14 plus dan itu patah-patah nggak enak kita mainkan ya. Sedangkan untuk game RPG seperti Wuthering Waves, mode balance itu stabil di 25 plus tapi memang lebih smooth kalau di mode performance yang dia stabil di 30-an, 45 gitu ya. Terserah Kang, balance dan performance bisa. Kalau memang smooth tadi ya pilih yang performance. Dan saya sudah mengecek suhunya ya. Memang dia sempat menyentuh angka 90 ke atas, dan kalau main Wuthering Waves sudah saya cek dia 70-80 gitu ya, atau juga sempat menyentuh 90-an. Suara kipasnya sendiri cenderung kalem, dan ini yang saya suka dari HP ini ya, dia sama sekali nggak mengganggu, sama sekali tidak berisik. Tapi akan ingat lagi dari pengecekan stress test 3D Mark, Time Spy, dan Still No Matte Like, dia nggak lolos ya Kang. Kipasnya kalem, suhunya memang agak tinggi, dia nggak lolos stress test. Nah itu memang tandanya dia nggak bisa dimainkan untuk gaming lama-lama. Walaupun saya sudah coba untuk 2 jam itu masih oke lah.
Dia bukan laptop 14 inci yang paling ringan dan tipis ya Kang. Beratnya untuk varian touchscreen seperti ini sekitar 1,5 kilo, lebarnya 21,5 cm, panjangnya 32,3 cm, dan tingginya atau tebalnya sekitar 1,9 cm, termasuk yang berat di kelasnya. Sehingga buat Akang yang memang sehari-hari bawa laptop kemana-mana, ingat-ingat ini. Port USB ini berfungsi penuh ya Kang, bukan hanya untuk transfer data, dia juga dapat berfungsi sebagai display port dan juga power delivery. Maksudnya bisa kita gunakan untuk mengisi daya, asalkan outputnya minimal 45 watt atau 65 watt. Kalau ingin seperti bawaannya ya Kang. Ada LED indikator yang sangat membantu, berkedip oranye kalau di bawah 20%, oranye solid 20-89%, dan saat 90 atau sampai 100% warnanya putih solid. Keyboardnya premium dan perhatian terhadap detail. Layoutnya memang nggak umum ya Kang, karena ada satu kolom tambahan di sisi kanan, namun kenyataannya saya nggak terganggu sama sekali karena otak ternyata cepat beradaptasinya. Posisi trackpad yang agak ke kiri sehingga membantu juga posisi tangan kita menjadi agak center, sehingga ketika kita ngetik ini agak susah dijangkau gitu ya, tapi jadinya dia normal. Keyboardnya bisa nyala dengan dua tingkatan, banyak LED indikator di sini ya. Jadi ada LED mute speaker, ada mute mikrofon, ada caps lock, juga ada LED power di sini. Jadi kalau ketika nyala dia solid, ketika dia sleep dia akan berkedip perlahan. Dan tombol power ada di sini ya Kang. Tombol power ini nggak mengganggu, jadi ketika kita klik di sini dia tidak akan sleep, tapi ketika kita tahan sekitar 2 detik kan baru dia akan masuk ke mode sleep ya. Masih ada pentilnya, dan ini track point ya. Track point kalau di ThinkPad ini saya masih bisa pakai, jadi luar biasa. Dan karena ada tombol atas bawah dan tombolnya ini bagus banget, masih terasa enak, empuk banget gitu ya. Jadi masih bisa saya gunakan, walaupun tidak seperti ThinkPad yang memang ada satu lagi di sini untuk scrollingnya, ini nggak ada, hanya klik kiri dan kanan. Touchpadnya sendiri ini juga terasanya bagus ya, halus, premium rasanya. Nah untuk keyboardnya sendiri rasanya bagaimana? Buat Akang sekalian yang memang akan banyak mengetik tidak akan kecewa. Touchnya ini besar-besar, jarak touch juga lebar-lebar, keseluruhannya juga normal ya, dia tidak sempit. Dipakai ngetik lama nggak akan capek karena dia empuk. Key travelnya cukup dalam dan terasa bagus membrannya ya. Coba Akang dengarkan. Dia terasanya memang solid dan nggak ada flex sama sekali gitu ya. Dia bagus, benar-benar enak. Nah ini dari materialnya dari logam ya, dia nggak getas rasanya. Nggak ada perubahan sih dari generasi sebelumnya Kang. Jadi DC ini masih berupa soket, jadi masih bisa kita copot kalau memang rusak gitu ya, tidak perlu ganti motherboardnya. Ini yang bagus banget, ini yang sudah mulai dilupakan oleh laptop kelas bisnis lainnya ya. WiFi juga masih kita bisa ganti ya Kang. Ini WiFi 6, ini dari Qualcomm kalau yang ini. Dan kemudian di balik sini ini RAM dan ini SSD. Dan kalau Akang lihat ini sudah saya pasangkan SSD NVMe B+M key. Jadi sebenarnya slotnya dia itu ada di sini. Jadi kalau Akang mau memasangkan SSD lagi bisa, tapi harus SSD seperti ini yang B+M key NVMe. Dia terbaca jadi dual storage. SSD utamanya sebenarnya ini. Jadi dia masih tertutup ya. Nah ini kita buka konektor baterainya dulu. Kita buka konektor baterai supaya sebelum kita melakukan apa-apa ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini baterai sudah kita copot. Nah kalau Akang lihat memang baterainya ini 53 watt hour ya kapasitasnya ya. Ada 3 sel dan ini sudah saya terima sekitar 43 watt hour saja. Kalau kita pakai daya tahan nih,
kita pakai mode efisiensi. Mode efisiensi itu bisa bertahan 6,5 jam kira-kira. Itu brightness-nya 50%, base efisiensi online ya. Nah, kondisi dari 90-an persen ke 13% itu dia bisa menemani saya kira-kira seharian di kantor lah ya. Kan ada istirahat kalau di kantor jam 1 gitu, terus sholat asar lagi itu istirahat. Kita pakai lagi tuh 6,5 jam itu kira-kira udah seharian di kantor tanpa ngecas lagi gitu. Kalau mode balance itu 5 jam 40 menit. Nah, waktu ngecasnya gimana? Waktu ngecasnya juga termasuk cepat ya Kang. 1 jam itu bisa sekitar bertambah 70%. Jadi kalau misalnya nih akan ngisi dari 20% sampai 90% itu 1 jam. Dan itu pas banget. Karena indikatornya sudah berubah jadi putih dan saatnya itu kita mencabut baterai supaya baterai ini semakin awet ya. Yang masih bagus ini juga ya Kang, jadi slot-slot USB ini juga masih dia bergabung dengan kabel fleksibel ini, jadi tidak menyatu dengan motherboard. Nah, kipasnya ini hanya satu, heatsinknya juga, heat pipe-nya gitu ya juga hanya satu. Kipasnya terbilang normal sih untuk kelasnya, hanya satu. Dan tadi sudah saya bilang kipasnya ini sangat kalem. Walaupun suhunya agak 90-an derajat, tapi terasa panasnya hanya ada di sini ya Kang. Jadi terasa panasnya hanya ada di keluaran sini saja. Tapi ketika di tangan kita di palm press gitu, itu nggak terasa panasnya. Dan CPU, AMD CPU dan GPU jadi satu. Jelas nggak bisa di-upgrade ya Kang. Saya rasa ini SSD sudah diganti karena ini SSD baru ya, 512 GB. Ya oke-oke aja, kecepatannya oke, walaupun dia NVMe generasi ketiga hanya 1500-an tapi oke lah. Suhunya juga terpantau normal, baik-baik saja di 40-an derajat ya. Nah, ini RAM-nya dia dual slot, jadi masih bisa kita upgrade. Kalau mau ngupgrade kan gampang ya, tinggal akan lepas saja bagian sini dan masukkan DDR4 PC 3200. Good job sekali HP. Saya masih suka banget dengan laptop seperti ini. Nah, sejauh ini yang baik-baik sudah saya sampaikan. Bagaimana dengan kekurangannya? Saya mencatat setidaknya ada 3 ya Kang. Jadi ekspansi, display, dan juga VRAM. Ekspansi maksudnya dia sama sekali tidak ada slot pembaca kartu. Mau SD card, mau micro SD itu nggak ada. Itu sama sekali pahit, sama sekali pelit ya kalau bisa dibilang. Karena ini kan nggak tipis-tipis banget gitu, jadi seharusnya masih bisa ya dikasih slot itu. Nah, kemudian juga tidak ada LAN RJ45. Jadi kalau akan memang kerja pakai LAN RJ45 harus menambahkan hub lagi ya. Masih bisa sih, masih ada solusinya. Nah, displaynya sendiri, betul dia ini touchscreen, dia ini matte, dia ini full HD. Tapi sayangnya dia ini warnanya hanya 6 bit Kang. Jadi warnanya hanya 262 ribuan kira-kira. Biasanya kan warna itu seenggaknya 8 bit. 8 bit itu kan ada di 16 juta warna ya. Efeknya apa? Efeknya warna ini terlihat lebih pucat daripada laptop yang bisa saya gunakan 8 bit 72% NTSC, dan sudah 6 bit NTSC-nya itu hanya 45%, atau kita konversi ke sRGB itu sekitar 62%-an. Tentu ini sangat normal untuk laptop kantoran, tapi buat Akang yang memang biasanya nanti untuk editing atau coloring gitu ya, nah ini perlu pertimbangan lagi ya. Solusinya bukan beli laptop ini atau beli monitor yang memang spesifikasinya khusus untuk itu ya Kang. Nah, kemudian VRAM yang mentok di 512 MB. Sayang banget kita nggak bisa ngatur lagi lebih tinggi, misalnya 2 GB saja gitu ya. Seperti ThinkPad X13 yang kemarin sudah saya review, itu kan bisa diatur hingga 2 GB. Ini hanya 512 MB mentoknya. Link pembelian ada di deskripsi seperti biasa. Silakan Akang cek. Tapi sebelum itu pastikan lagi spesifikasi dan kondisinya. Karena ini laptop bisnis, jadi banyak varian dan konfigurasi. Layarnya misalnya ada yang layar sentuh, ada yang enggak. Kecerahannya juga ada yang 250 nits seperti ini, ada yang 1000 nits gitu ya. Sampai 1000 nits itu ada. Komponen-komponen lain seperti CPU, ada yang Ryzen 3, ada yang Ryzen 5, ada yang Ryzen 7. SSD dari 128 sampai 2 tera. RAM juga sama dari 4 hingga 64 GB. Dan beberapa detail lain seperti IR kamera ada yang ada yang enggak. Fingerprint juga ada yang ada yang enggak. Silakan Akang cek lagi, cek-recek, tanya ke penjualnya.
Dan kalau Akang beruntung dapat unit seperti saya yang masih garansi sampai 2026, masih ada 10 bulan lagi garansinya. Saya sudah cek garansinya dan memang masih berlaku ya Kang.